Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial Microsoft Word 2007. Video yang akan menceritakan proses demi proses tentang tata cara menjalankan fungsi serta segala hal mengenai Microsoft Word 2007. Dalam video pertama kali ini, kita akan membahas tentang interface atau antarmuka dan mengenali nama-nama serta fungsi pada tampilan toolbar utama di Microsoft Word itu sendiri. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah untuk menjalankan Microsoft Word 2007 ini dengan mengklik Start, lalu All Program, masuk ke Microsoft Office, dan pilih Microsoft Office Word 2007. Maka area kerjanya akan tampil seperti ini. Ini merupakan area standar atau basic dari tampilan Microsoft Office Word 2007 itu sendiri. Di bagian pojok kanan atas kita bisa lihat di sana adalah merupakan Office button. Office button adalah tombol menu utama dari Microsoft Word 2007 yang menyediakan fungsi-fungsi dasar dari Microsoft Word seperti membuat dokumen, mencetak, menyimpan, mempublikasikan, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada New untuk membuka tampilan baru, Open untuk membuka tampilan lama, Save untuk menyimpan file, Save As untuk menyimpan ke dalam format tertentu, kemudian ada Print untuk mencetak, ada Prepare uh, untuk men-set atau mengkonfigurasi seperti apa yang kita inginkan, seperti membuat kode atau membuat password di dalam file yang kita kerjakan itu. Kita juga bisa di sini ada send melalui email ataupun uh, internet fax, maksimal ya. Dan kita juga bisa mempublikasikan file kita di blog ataupun dokumen manager server serta apapun melalui fasilitas publis ini. Kemudian ada close untuk menutup file yang sedang kita kerjakan ini. Di sini juga ada word option sebagai konfigurasi atau setting mengenai apa yang toolbar yang apa yang kita akan gunakan. Dan di sini ada exit word untuk menutup, sama dengan close yang tadi ya, untuk menutup area kerja yang sedang kita kerjakan. Next, di sini di sebelah office button ada tanda panah ke bawah kecil ini. Ini dinamakan merupakan Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini berisi tool yang sering digunakan seperti Save, Undo, dan sebagainya. Isi tool di dalam Quick Access Toolbar ini bisa diatur atau di-customize ya, sesuai dengan keperluan. Caranya dengan menekan tombol panah kecil yang terdapat di sebelah kanan dari Quick Access Bar ini. Nah, dan kita bisa memilih apa saja yang kita butuhkan. Dalam hal ini saya sudah mencetak 3 file atau 3 shortcut yang biasanya sering digunakan seperti New, Save, terus Quick Print. Mungkin Anda bisa juga menambahkannya yang lainnya. Nah, misalkan kita klik di sini Print Preview ya. Maka ikonnya akan muncul seperti ini, tampilan ini. Dan selanjutnya di sebelah kanan dari Quick Access Toolbar ini ada yang namanya Document Title. Document Title ini merupakan judul atau nama file yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita buat. Di sini kita bisa lihat namanya adalah dokumen 1 karena ini merupakan tampilan bawaan dari Microsoft-nya ya. Apabila kita belum rename atau menyimpan file ini, maka tulisannya akan tetap menjadi dokumen 1, dokumen 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita bisa mengedit atau mengubah nama ini dengan menggunakan fasilitas tadi, klik save atau simpan. Atau kita juga bisa menggunakan Ctrl S untuk menyimpan. Dan di sini kita bisa edit namanya sesuai kebutuhan. Dalam hal ini mungkin kita akan tulis dengan latihan 1. Nah, di sini juga kita bisa save as, typenya mau dibuat menjadi tipe apa gitu kan. Dalam hal ini kita buat aja Word document, kemudian tentu saja save ya. Lalu selanjutnya kita
menuju window button. Ada 3 window button di sini. Yang pertama adalah minimize untuk mengecilkan tampilan. Lalu ada maximize untuk membuatnya menjadi full screen atau menjadi setengah bagian. Dan ini ada tombol close untuk menutup dokumen yang sedang kita kerjakan. Dan di sini ada menu utamanya ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 tampilan menu di sini. Berupa tab-tab yang di dalamnya masing-masing tab tersebut terdapat tool-tool yang berfungsi untuk memudahkan dalam pengoperasian program. Misal dalam hal ini di tombol home. Ini berisi tool-tool dasar ya yang paling sering digunakan dalam proses pengetikan dan editing teks dalam Microsoft Word ini. Di sini ada kita bisa di clipboard ini, font untuk hal-hal seperti pembuatan huruf, memperbesar, memperkecil, mewarnai, membuatnya menjadi miring, tebal, membuat garis dan sebagainya. Ada paragraf untuk mengatur kelurusan paragrafnya, membuatnya menjadi rata tengah, rata kanan, rata kiri dan sebagainya. Di sini ada style untuk gaya pembuatan semacam template-nya. Dan di sini bisa editing. Anda bisa menggunakan fasilitas ini untuk melihat atau mencari dengan cepat, lalu mengeditnya atau mengganti tulisan yang telah kita temukan dengan cepat dari tampilan semua yang ada di dokumen yang sedang kita kerjakan secara cepat. Nah, kemudian di menu insert ini berisi tool-tool yang digunakan untuk memasukkan objek pada lembar kerja Microsoft Word. Tentu saja, di sini bisa kita menggunakan cover page, di dalam page blank page dan sebagainya. Kita juga bisa input table. Table ini digunakan agar secara otomatis kita membuat row and column yang kita bisa konfigurasikan secara cepat tanpa menggunakan garis-garis yang kita buat sendiri. Di sini juga kita bisa input gambar, clip art. Nah, tadi bisa kita menggunakan shape untuk membuat garis-garis atau bentuk apapun yang kita butuhkan di sini ya. Ada juga bisa menggunakan chart, hyperlink untuk menyambungkan tulisan yang kita klik dihubungkan dengan tampilan lain dan sebagainya dan sebagainya. Di tampilan ini ada header footer untuk membuat halaman dan banyak hal lagi yang akan kita bahas secara rinci di video selanjutnya. Kita juga bisa menggunakan page layout. Page layout ini berisi tool-tool yang digunakan untuk mengatur lembar kerja, warna halaman, indent text, jarak, spasi, warna tema, dan sebagainya. Di sini juga kita bisa mengatur ukuran kertas, atau membuat orientasi kertas yang menjadi landscape atau portrait. Kita juga bisa membuat watermark, dalam artian kita akan membuat dokumen ini agar terlihat benar-benar real, ini adalah buatan kita dengan menggunakan watermark tanpa bisa diklaim orang lain. Lalu ada tombol reference di sini, merupakan tombol yang berisi tool-tool yang berfungsi dalam pembuatan referensi atau rujukan, seperti daftar isi, daftar pustaka, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada di mailing. Mailing ini berisi tool-tool yang digunakan untuk surat menyurat. Surat menyurat ini kita bisa menggunakan tampilan membuat file receipt ini untuk menjadikan kita lebih cepat dalam mengakses table. Lalu di view ini berisi tool-tool yang berfungsi untuk merubah tampilan kerja seperti tampilan cetak, tampilan baca, tampilan web, bisa juga tampilan tab dan sebagainya. Ada juga bisa memprotek seperti tadi yang telah kita bahas di office button, spelling grammar, segala macam kita bisa gunakan. Dan terakhir di ini di view
PVC tool-tool yang berfungsi untuk merubah gambar kerja seperti tampilan cetak dan sebagainya dan sebagainya. Kita bisa juga menghilangkan ruler ini nih untuk membuat penggaris di atas dan di pinggirnya. Bisa klik aja di sini di ruler, klik. Kita bisa full screen reading. Segala macam di sini sudah sangat kompleks dan efektif untuk pembuatan kerja yang sangat ya sudah benar-benar efektif untuk mau digunakan dalam perkantoran ataupun anak-anak sekolah yang menggunakan ini untuk membuat tugas dan sebagainya dan sebagainya. Itu saja mengenai toolbar pada tampilan Microsoft Office 2007 secara standar. Dan di video selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai fungsi-fungsi ini dan contoh kasus dalam memperbaiki hal-hal yang tak terduga dengan menggunakan akses yang cepat, shortcut, dan sebagainya untuk memaksimalkan fungsi Microsoft Office itu tersendiri.